Baik, kali ini kita akan membahas stoikiometri untuk yang ketiga, yaitu reaksi pembatas. Untuk reaksi pembatas atau limiting reactant, zat yang akan habis bereaksi kimia. Jadi nanti dalam reaksi ada beberapa zat yang direaksikan, ada yang masih bersisa, ada juga yang habis bereaksi. Nah, yang habis bereaksi dinamakan dengan reaksi pembatas. Nah, di sini kita akan menghitung satu contoh reaksi yang diketahui komposisinya masing-masing zatnya. Nah, dan ditanyakan berapa hasil yang diperoleh. Sebagai contoh, sejumlah 24 gram logam magnesium direaksikan dengan 11,2 liter gas oksigen. Ini STP ya. Standard temperature and pressure. Menurut reaksi, Mg ditambah O2 menjadi MgO. Nah, di sini disetarakan, di sini 2, di sini 2. Sehingga Mg-nya ada 2, kemudian di kanan juga ada 2, O-nya ada 2, di sini juga ada 2, di kanan juga ada 2. Nah, maka magnesium oksida yang dihasilkan adalah, ya kita bisa mencari ini dengan cara yang pertama adalah kita mencari molnya dulu. Ya. Sekali lagi pokoknya kalau stoikiometri rata-rata sebagian besar kita harus mencari molnya dulu, karena dari mol di situ, dari mol itu kita akan dapat mencari semuanya. Zat-zat yang perbandingan zat-zatnya juga bisa diketahui. Oke, baik. Yang pertama kita cari dulu molnya magnesium. Ya. Ya. Molnya magnesium, ya, ini adalah konsep mol ya, massa dibagi dengan AR-nya. Masanya magnesium dibagi dengan AR. Kalau dilihat di tabel periodik, AR-nya magnesium adalah 24, massa atom relatifnya. Jadi di sini 24 gram, ini dari massa magnesium ini, ya, dibagi dengan AR yang dilihat di tabel periodik, atau mungkin di sini bisa disebutkan ARMG adalah 24, kemudian ARO adalah 16. Oke. 24 dibagi 24, jadi dia adalah 1 mol. Ini adalah AR dari mol dari magnesium. Yang kedua, mol dari oksigen. Nah, mol dari oksigen ini adalah gas di dalam STP. Kita harus ingat kalau mencari mol dalam bentuk gas, maka dia dapat dicari volume dibagi dengan 22,4 liter per mol, atau 11,2 dibagi dengan 22,4. Hasilnya adalah 0,5 mol. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan dua-duanya ini, ya, ini ke dalam diagram reaksi. Apa itu diagram reaksi? Diagram reaksi adalah cara untuk menghitung berapa zat yang bereaksi, berapa zat yang bersisa. Caranya kita tuliskan reaksinya dulu. Di sini Mg 2Mg ditambah O2 gas menjadi 2 MgO solid. Nah, di sini ada 3 bagian, ya, setelah kita menuliskan reaksinya. Pada saat awal atau mula-mula, kemudian pada saat bereaksi, dan yang terakhir adalah ketika setelah bereaksi atau STP. Nah, mula-mula kita ketahui bahwasanya mol dari Mg adalah, di sini dituliskan molnya nanti ya. Nah, pada saat mula-mula produk itu belum terbentuk. Ya. Jadi pada saat mula-mula yang di sebelah kanan panah atau produk itu belum terbentuk. Kita beri tanda strip. Nah, mula-mula di sini 1 mol. Ya. Di sini setengah mol. Ya. Nah, untuk mencari reaksi pembatasnya kita gunakan mol yang lebih kecil atau mol yang paling kecil. Hati-hati, di sini koefisien 2, di sini koefisien 1. Artinya
2 mg itu terdapat 1 mol. Berarti 1 mg itu hanya setengah mol. Paham ya? Jadi 2 atom mg, koefisiennya 2 kan ini, itu nilainya 1 mol. Berarti 1 atom mg itu berarti setengah mol. Nah, ini 1 atom O2 nilainya juga setengah mol. Jadi sama sebetulnya. Walaupun di sini tertulisnya berbeda. Jadi kalau ini setengah mol, sejatinya ini juga setengah mol, maka kita pilih ya setengah mol semuanya. Nah, setengah mol yang kita pilih kita kalikan dengan koefisien masing-masing. Ingat ya, kita pilih setengah mol kenapa? Karena dia lebih kecil. Seperti itu. Nah, kita tuliskan di sini koefisiennya berapa? 2. Mol yang kita pakai adalah 0,5. Di sini koefisiennya 1. Kita tuliskan 0,5. Di sini koefisiennya berapa? 2. Kalikan 0,5. Ya. Maka diperoleh hasil 1 dikurangi, ini dikurangi nanti ya. 1 dikurangi 2 kali 0,5, 1. Ya, 1 kurang 1 berarti hasilnya adalah habis. Ya. Kemudian setengah dikurangi setengah mol juga habis bereaksi. Ya. Nah, yang di sini 2 dikalikan 0,5 atau 1. Nah, jadi reaksi pembatasnya siapa? Yaitu yang habis bereaksi. Siapa? Ya magnesium dan oksigen, gas oksigen. Artinya reaksi ini adalah reaksi sempurna. Semua zat bereaksi atau reaktan itu bereaksi sempurna membentuk MgO. Tidak ada yang bersisa seperti itu. Nah, pertanyaannya, massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah, ingat, pada saat konsep mol, maka massa MgO adalah, ya, massa itu adalah mol dikalikan dengan AR atau MR-nya. Ya. Massa itu adalah mol dikalikan MR. Karena mol itu adalah massa dibagi dengan MR. Ya, jadi di sini tinggal dikalikan saja. Ya. MR-nya MgO adalah, molnya adalah 1, kemudian MR-nya adalah Mg itu 24 ditambah dengan O itu adalah 16. Ya. Koefisien tidak usah dihitung ya, tidak perlu lagi yang ini. Kita hanya mengambil ini molnya saja. Mol yang diperolehkan ini sudah 2 mol. Nah, berarti 24 ditambah 16 adalah 40. Jadi massanya adalah 40 gram. Ya, cukup mudah bukan? Ya, itu adalah reaksi pembatas, di mana kita memanfaatkan konsep mol untuk mengerjakan itu dan kita masukkan ke dalam diagram reaksi.